gitu, apa gimana? Enggak sih, Kak. Kalau aku tuh kesulitan sebenarnya karena kenapa bahasa Inggris, karena kalau ditranslate dari itu jorok. Nggak mungkin itu tulis bahasa Indonesia. Coba kasih contoh. Sangat tidak sopan. Kasih gue contoh, salah satu aja, kasih gue contoh. Apa ya, yang misalnya dia lights off kayak hands on my head, I'm ready for anything you do to me. As I close my eyes, let me feel those lips while you on your Oh knees. ya, masa kurasakan bibirmu. Ya kan? Iya, kayak, karena jadinya- gitu kayak cringe ya. Iya, kalau di Indo itu jorok, sangat tidak sopan gitu. Karena kosakata bahasa Indonesia aku tuh kayak nggak, yang diksinya nggak punya perbendaharaan yang bagus. Jadi lebih aman kalau misalnya mungkin aku tulis dalam bahasa Inggris gitu. Oh, jadi rasanya tetap dapet, tapi kamunya nggak ngerasa awkward Nggak ngerasa awkward dengan menampilkan bibir orang. Jadi di lagumu gitu ya? Iya, kalau yang Indonesia juga kadang kalau misalnya kayak lagi nulis gitu, dapat, terus pas aku denger lagi kayak, oh ini nggak apa-apa kok gitu. Karena suka nge-review sendiri, terus kadang suka nggak usah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sih. Karena aku nge-review lirikku sendiri tuh kadang kayak nggak gini deh kayaknya, ulang gitu. Kayak jelek gitu, ulang gitu. Jadi sebenarnya ya self criticalnya ada sih gitu. Cuman kenapa bahasa Inggris ya itu karena kayaknya lebih enak nge-delivernya gitu. Iya, menghantarkannya, menyajikannya kamu explicitly implicit. Iya. Kelihatan enggak gitu ya. Explicitly implicit tuh bahasa Indonesianya kelihatan enggak gitu ya. Bener gak? Oke, oh iya, oke. Semua lagu kamu tulis sendiri biasanya? Iya, mostly dan sama Randy sih. Jadi Randy tuh produserku. Randy Pradipta itu ya namanya. Oke. Jadi kadang dua gitu. Karena aku nulis liriknya, sama melodinya, terus dia kayak bikin beatnya dan chordnya gitu. Kalau di luar negeri kamu senengnya musiknya siapa? Supaya ini kan banyak yang penontonnya juga mama-mama kayak gue ya. Jadi kayak pengen tahu dong musiknya. Aku tuh dari dulu suka banget sama Maxwell. Maxwell baru aku mau bilang ya, Maxwell. Maxwell sama Marvin Gaye. Iya. Oh, Marvin Gaye. Ya. Oke. Jadi memang dari papa juga sih, papa yang kasih. Oh, itu papa. Papa tuh suka ngasih kayak Michael Jackson, Stevie Wonder gitu-gitu. Iya, Jadi mungkin itu yang aku dengerin dari kecil sih. Sementara nggak, suara lo Barry White banget ya. Oh, baby. Gitu kan ya. My love gitu. Iya. My first, my last, my everything. Lo suka nggak lagu Barry White tapi? Suka. Oke. Jadi dari situlah awalnya pengaruhnya. Kalau di Indonesia siapa sih yang kayak begini selain Tessa Sumendra? Yang aku suka. Atau nggak usah suka juga nggak apa-apa. Yang menurut lo, oh ini kayak gini nih musik aku kalau di Indonesia, teman-teman. Dulu aku suka banget ngikutin Malik. Oh Malik, Iya. Oke. Jadi zaman-zaman si Pensi pas album Untitled yang pertama tuh aku ngikutin mereka kemana-mana gitu kalau ada acara Pensi. Anak kecil ini Malik. Oke. Wah, suara beda loh. Suara beda. Musiknya ya, musiknya sama lirik-liriknya adalah kemiripan ya. Sampai sekarang sih aku suka sama Malik. Sama The Essentials. Selain itu siapa lagi? Mas Indra. Oh Mas. Tapi kan kamu awalnya keluar dari Indonesian Idol itu, terus kuliah dan lalalala, pertama kali diajak profesional sama Mas Indra kalau nggak salah ya. Indra Lesmana lah yang mengajak. Ngajak apa waktu itu? Waktu itu Mas Indra bikin project recycle lagu-lagunya jadi kompilasi. Terus ada beberapa teman-teman dari angkatan yang beda dari pencarian bakat itu. Terus diajakin deh, salah satunya saya ada Monita Tahalea untuk dikasih lagu recycle-nya Mas Indra gitu. Kamu dapat apa waktu itu? Aku dapat Usai. Oh, oke. Waktu lagunya sama Mas Gilang Ramadan. Iya. Dan akhirnya ada di album itu. That was your first time rekaman berarti, professionally? Professionally ya. Setelah itu? Setelah itu kayak ngeband bareng Chlorophyll. Ya.
Sempat bikin album juga, cuman sibuk masing-masing karena yang lainnya ada yang businessman, ada yang main jadi session playernya Mas Erwin, jadi emang bandnya tuh nggak terlalu fokus gitu. Sampai akhirnya ngeband reguler di kafe. Oh, kamu rasain juga itu ya, reguleran ya? Reguleran gitu di Nyanyi kafe. lagu orang. Iya. Penasaran gue. Kalau Tessa Sumendra nyanyiin lagu orang, lagu siapa yang lo nyanyiin? Selain Barry White. Jangan bilang Barry White lagi di sini. Dulu pas kalau reguleran di kafe aku bawain 90s R&B gitu. Oke, siapa? Jadi kayak Usher, You Remind Me, Iya. yang kayak gitu. Itu masuk gak? You Make Me Wanna. Na na Na, na 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 to the na na relationship, na. ooh, this is what you do. Harus ada itu. Iya, itu ada. Iya, ada kan? Siapa lagi? Music Soul Child. Oke. Terus kayak apa lagi ya? Ya Maxwell pasti aku bawain si D'Angelo. Waktu itu bawain 90s R&B. Whenever, whatever, wherever, baby. Baby. Oh iya. Ih, seneng banget. Oke. Jadi pengen ikut nyanyi. Apa sih, Mbak? Oh gitu. Oke, jadi lu pernah reguleran berapa lama? Dari 2010 sampai 2013. 2014 ya. Terus akhirnya kenal SoundCloud. SoundCloud. Oh, waktu itu masih zaman SoundCloud ya? 2013 Oke. itu kenal Iya. SoundCloud. Terus akhirnya cover-cover dari handphone kayak cuma nodong gitu akapela. Terus kayak kok banyak yang suka ya, banyak yang like ya. Akhirnya beli sound equipment punya DAW, jadi ngerti kondensor, mic. Terangin ke penonton gue, DAW itu apa? Apa itu DAW? Apa ya singkatan? Digital Audio Works, ya. Pro Tools, Logic, ya, kalau teman-teman. Jadi kerja rekamannya pakai aplikasi Pakai komputer, laptop. Iya, pakai software, gitu. laptop gitu. Iya. Aplikasi Iya. rekaman. Iya, Ya. kalau dulu kan mungkin teman-teman yang membayangkan rekamannya itu pakai pita 2 gede gitu. Habis itu musisi-musisi masuk ke musim di mana mereka bisa kerja dengan satu keyboard Mixer, gede, iya. Kurzweil gitu, jadi Controller dan workstation digital, ya, iya, workstation. workstation. Lalu akhirnya jadi DAW Bisa DAW, itu. iya. Jadi pakai laptop juga kamu bisa buat. Bisa rekaman pun bisa di kamar itu ya? Bisa. Asal Nah, udah dari ada yang itu. isi musiknya kan, bisa kan? Oke, jadi Jadi akhirnya karena engagementnya lumayan di SoundCloud, akhirnya aku kayak berusaha gimana cara mendapatkan audio quality yang high definition. oke. Karena kan kalau selama ini cuma dari handphone rekam, Iya. habis itu upload gitu. Iya. Ya, akhirnya aku beli sound card lah, beli Mulai segala jajan lah macam, tuh kayak ya. home recording studio tapi yang biasa aja gitu. Terus kayak rekam, terus kayak bagus nih suaranya, akhirnya upload. Ternyata followersku nambah dari SoundCloud. Kayak banyak yang follow, orang-orang banyak yang tahu. Ketemulah si temanku ini Randy Pradipta dari SoundCloud. Kebetulan dia Oh, produser. dari SoundCloud ketemunya. Iya. Oke. Kayak kita bikin-bikin yuk bareng gitu. Terus rilis lah 2014 itu single pertama si I Want Your Love itu Iya, I Want Your Love itu ya. bareng dia. Akhirnya disusul album pertama itu dari situ, dari SoundCloud sebenarnya. Semuanya dari SoundCloud. Berarti ketemu komunitas untuk bikin-bikinnya juga dari sana. SoundCloud. Lalu bagaimana kamu ngerti untuk, kan gini, musisi punya, kamu lah pencipta lagu, penyanyinya juga. You already have this idea, oke note-nya gini, kalau dimain di gitar gini, oke berarti gue tuangkan ke DAW jadinya gini. Kamu udah ngerti mixing pada saat itu. Karena musik seperti kamu menurutku, kalau mixingnya nggak bener, nggak nyampe deh kayaknya ke kita-kita untuk bisa, ya kan? Mixing itu pengaruh kan buat orang goyangin badan, buat kamu udah ngerti? Kalau mixing awal-awal tuh belum, karena yang waktu itu yang mixing juga masih Randy. Cuman aku tuh ada di situ juga kayak kayaknya ini anak dikasih reverb deh, kayaknya ini anak kalau di fade in fade out, kayaknya ini Dari anak situ kalau di ngertinya. padding dari iya situ ngerti. Dan kebetulan as a producer Randy juga bisa mastering karena dia punya apa namanya equipmentnya. Equipmentnya. Gitu. Jadi semua itu sebenarnya DIY. Iya. Jadi learning by doing juga ya. Mastering itu jadi gini, buat kali-kali ada ibu-ibu yang nggak ngerti ya. Nggak apa-apa, karena aku juga nggak ngerti dulu. Jadi lagu itu kan ada macam-macam alat musiknya tuh Bu ya. Jadi kadang-kadang ada gitar, ada piano, ada bass, ada suaranya dia, ada backing vokal, ada macam-macam.
Nah, itu harus kayak kita aja gitu, Harus di-adjust gitu ya? Adjust. Garamnya cukup segini gitu ya Iya, kan. benar-benar. Ya. Nah, peppernya segini ya. Tumis sampai segini aja, habis itu masukin ke kuah kayak gitulah ya. Sementara kalau mastering itu adalah antar lagu itu harus ada satu frekuensi yang rata. Nggak Betul. bisa kita pasang lagu di album misalnya nanti dari lagu 1 ke 2 kok ini Tiba-tiba lebih kenceng kecil, suaranya. ini lebih gede gitu, Nah, suara. itu. Jadi itu maksudnya mixing mastering. Ya. Jadi kamu udah ngerti produksi itu umur berapa berarti? Ngerti pakai software DAW ya pas SoundCloud itu dari 2011. Usia berapa itu? Itu bentar aku kok lupa, 24. Cukup muda loh itu. Maksud ya of course Gen Z sekarang mungkin lebih ini ya, lebih fasih ya Nah, mereka ya. Mereka Tapi lebih jago sih sekarang. tapi 24 bisa kayak gitu tuh benar-benar menunjukkan keseriusan kamu loh menurutku. Dan Mungkin itu kan butuh uang. iya, untungnya waktu itu juga sambil reguleran kan. Ya, Jadi, duit dari situ dari pindah. situ, iya. Iya. Jadi bisa beli alat-alat home recording studio ala-ala gitu. Iya. Karena aku tuh jarang keluar kan ya Mbak. Jadi Kamu di rumahan, aku anak anak- rumahan. iya. Paling keluar kalau misalnya di kerjaan gitu, tapi mostly lebih sering di kamar gitu. Iya. Jadi di kamar aku tuh aku suka beli gadgets gitu, jadi emang suka ngulik, masang kabel audio dari TV HDMI ke home theater tuh aku pasang sendiri yang kayak gitu-gitu. Jadi aku emang lebih sering menghabiskan waktu di kamar. Jadi dari Jadi kalau situ- yang kayak gitu-gitu tuh aku suka. Iya, cukup fasih gitu ya. Jadi buat rekaman buat apa? Not a problem. Ya. Berarti waktu pandemi kemarin lu nggak ngerasa problem dong untuk bikin karya? Nggak ada orang kan? Ada PPKM, PSBB, semua harus pakai masker. You kerja sendiri di rumah. Situasinya itu nggak stressful buat aku, cuman financially ya. Tapi kalau Ya. cuman pas kayak nggak keluar, yay, gitu. Malah seneng. Iya, Zoom meeting ya, yay. Gitu. Berarti kamu introvert ya orangnya? Ambivert kali ya, nggak terlalu. Kalau misalnya 3 hari, 4 hari di kamar nggak keluar rumah gitu, introvert nggak Kak? Nggak tahu ya, gue bukan psikolog. Tapi kok gue 3 hari 4 hari nggak keluar rumah apa nggak keluar kamar? Keluar kamar paling kayak cuman ngambil orderan makanan gitu. Oh ya lumayan lah ya, Lumayan. lumayan ya, Oh, lumayan. iya, oke. Bahkan Itu aku nggak di bisa. ruang tengah loh, Itu aku bisa. bisa dan happy dengan itu karena Happy. ada yang tuh kutak-katik, Kayak nggak setelah- pakai nelfon, nggak pakai. Ya paling sosmed atau WhatsApp teman gitu. Cuman interaksi sosialnya itu tuh bisa setelah 3 atau 4 hari. Kayak 4 hari misalnya harus ketemu manusia lain kali ya baru keluar gitu. Tapi kamu merasa ada kebutuhan ketemu manusia lain nggak? Ini di luar dari pandemi. Enggak. Nggak boleh gitu ya? Boleh. Boleh jujur lah di sini, boleh kok. Enggak, Berarti bisa. nggak mau ketemu manusia lain kan, Enggak. tapi maksudnya Nggak the irritating. need. Iya. Iya. Nggak irritating ketemu manusia lain, cuman aku lebih seneng sendirian gitu. Oke. Yang belum pernah sendirian tuh paling nonton bioskop sih. Sisanya udah. Hah, gimana? Nonton bioskop sendirian? Enggak, Oh, itu enggak. aku belum pernah tuh. Belum pernah? Belum pernah nonton bioskop. Masa belum pernah? Belum. Untuk orang yang happy di kamar gitu belum pernah? Belum. Abis bingung karena kalau sharing excitementnya pas keluar teater tuh kayak iya, tadi gini iya, gitu. kalau sama orang lain kan aku ntar kayak orang gila nggak kayak bagus ya filmnya. Siapa dia? Nggak harus Nah, itu gitu dia. juga kali. Nggak kayak sharing excitement itu loh kak. Iya, Jadi iya, kayak nggak ada temennya ya. iya. Nggak ada yang bisa ngebahas, discuss abis nonton film itu gitu. Oh, berarti lu manusia bahas ya? Seneng bahas, Iya. apa-apa bahas. Lu termasuk analytical juga? Kayak apa, lu observe, Iya, analyze, iya terus lagi. di breakdown. Lu kalau sharing-sharing gitu sama siapa sih? Kalau gue boleh tahu, di luar daripada musik ya kan, we have friends yang di dunia entertainment, ada juga yang teman yang, your go to call aja. Lu tahu nggak ada gini gitu. Aku punya housemate sih. Oh, housemate. Ada housemate gitu, ada 2 gitu. Terus sama teman-teman kuliah masih main sampai sekarang. Teman sekolah juga masih ada yang main sampai sekarang. Iya. Dari TK ada yang masih main sampai sekarang gitu. Hebat banget punya teman dari TK masih main. Masih. Teman TK lu masih main sama lu sampai Masih. sekarang. Oh. Masih. Mereka kerja apa? Jadi pengen tahu. Kalau yang temen TK aku tuh dia punya warung nasi gitu. Oke. Nah, kebetulan kayak dia jualan nasi kuning terenak. Di mana? Di Kartini ada deh. Kartini Jakarta Di Kartini Pusat. Jakarta Pusat ya. Oh,
nasi kuning apa tuh? Coba jadi. Kan gue Jauh juga sih, mama Mbak. ya. Kalau gue ke dikirim tuh, Jakarta, Nanti kalau kirim ke Jakarta aku kirimin. nasi kuning apa namanya? Kartini? Enggak dong. Nasi kuning Om Wowo. Om Wowo kamu disebut loh hari ini di sini. Enak banget. Enak. Oh, oke. Itu temen Iya, TK. itu temen TK. Temen SD ada? Teman SD ada, teman SMP masih main. sampai Masih sekarang. main. Berarti kamu Aku cukup loyal kok kalau sama. Nah itu berarti selain loyal juga tipe orang yang nggak suka konflik ya. You can actually nurture, you can actually rawat pertemananmu, ya nggak Iya. sih? Iya. Iya, Kamu kan ngerasa itu? Aku biasanya gitu sih. Hai guys, terima kasih ya atas perhatiannya pada buku terbaru saya, Hati yang Gembira adalah Obat, edisi Si Paling Overthinking. Makasih juga loh udah pada komen di saat aku muncul sebagai tamu di podcastnya teman-temanku. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di overthinkingin. See you around guys. Iya, Iya, kamu kan ngerasa itu? Aku biasanya gitu sih. Jadi kalau misalnya saya ini raja cut off. Raja cut off. Kalau misalnya kayak udah nggak bisa, udah bye aja udah gitu. Mbak itu di blok nggak? Nggak, Oh ya pokoknya lu udah nggak main aja. nggak main aja udah. WhatsApp nggak balas. Nggak ya. Biasanya gitu. Nah tapi kalau misalnya yang teman-teman yang terdekat ini emang udah satu sama lain tuh udah sama-sama tahu. Jadi kayak we don't need to catch up every minute gitu karena dari kecil udah main. Sampai sekarang ketemu ya udah klik aja karena sama-sama punya mutual respect gitu aku ngerasanya. Kayak gitu. Itu kan teman-teman main, teman-teman lah intinya teman. Kalau teman untuk bahas lagu-lagumu kan, aku lihat proses kreatif suamiku ya, dia juga penulis lagu. Kalau dia sih sejauh ini bukan tipe orang yang harus rasain jatuh cinta baru tulis gitu. Patah hati baru tulis. Ada mungkin beberapa yang kayak gitu, tapi I think lebih banyak yang dia berusaha nggak tahu empati kah atau dia mungkin nguping orang cerita terus bisa jadi lagu kah. Kalau Tessa gimana proses kreatifnya? Sama sih. Kayak Termasuk yang harus ngalamin nggak atau? Enggak. Kayak biasanya cerita teman atau kayak misalnya ngelihat timeline di Instagram itu bisa. Waktu itu aku sempat bikin kayak nulis dari yang Weekend Cruisin itu terinspirasi dari Instagram itu sama Randy berdua gitu. Ngeliat orang Jadi pada sebenarnya- weekendan. Iya, terus ngelihat orang pada weekendan pergi ke Jepang gitu. Padahal saya belum pernah waktu itu. Jadi kayak springtime, maybe we go Tokyo, baby. Itu gara-gara lihat teman-teman aja pergi gitu. Iya. Terus lu bayang-bayangin Tokyo tuh kayak apa gitu ya. Oh keren loh. Terus apa ya? Kalau si I want you love, I want you apa I want your love? I want your love. I want your love itu bayangin apa? Jangan-jangan emang lo yang bucin sama orang. Enggak, kalau I want your love tuh bukan bucin, Kak. Itu Apa tuh? kayak boleh nggak sih ngomong di sini? Apa tuh? It's a one night stand thing, one night stand thing gitu. Iya. Hasrat ya, bicara tentang hasrat. Iya. Nah itu biasanya kalau kayak gitu karena apa? Karena kamu lagi main di klub terus kan kita bisa lihat perilaku manusia kan pada malam hari itu. Itu Bisa dapat ide dari situ juga. itu tuh ide dari ya pertemanan saja kan. I see. Lately banyak lah yang teman-teman yang memang it's not looking for love, it's just looking Companionship? for companionship enggak juga gitu. Jadi kayak it's biological needs aja gitu. Kayak gitu. Banyak kamu lihat di tempat kamu manggung seperti itu. Dan kamu tuangkan ke dalam lagu karena memang marketnya seperti itu gitu ya. Kamu nggak ngerasa terganggu dengan ngeluarin lagu kayak begitu? Enggak sih. Kayak somehow ternyata itu juga relatable ke orang dan Orang masa kini gitu ya? sampai sekarang malah itu doang yang orang tahu lagunya Kak si I Want You Love. Dapat AMI tuh ya? Nominasi. sih. Nominasi aja. Apa sih yang paling sulit untuk seorang Tessa Sumendra di dalam skena musik yang ada sekarang ini? Kan sekarang udah nggak tahu ya. Kamu sempat ngalamin ringback tone gitu-gitu nggak dulu? Nggak ya? Sempet, jadi aku tuh rilis pas zaman fisik ke digital. Jadi pas Fisik tuh masih ada masih CD-nya, CD-nya masih ya? gitu, iya. Jadi sebulan rilis, toko CD tutup. Sedih banget. Akhirnya kayak, duh gimana nih cara mindahin digital gitu kayak. Itu masih itu, jadi ringback tone tuh waktu itu masih ada tuh. Oke, kamu benar-benar in the cusp ya, benar-benar pas Peralihan. Which I think is a good thing karena nggak lama tuh COVID kamu udah fasih.
Begitu digital kan udah pasti untuk kerja sendiri dan ya alat-alat yang digital gitu. Apa hal yang paling susah menurutmu untuk kamu bertahan di dalam karirmu ini in your, I would have to say it's a niche market ya. Apa yang menurut kamu paling menantang, yang paling ketemu ini lagi sebel gitu? Yang paling susah buat saya tuh konsistensi kasih. Saya tuh susah konsisten orangnya. Karena mungkin banyak ide. Kadang tuh hyper fokus. Kalau lagi suka apa gitu itu aja gitu. Jadi akhirnya ke distract, jadinya terbengkalai gitu. Kayak itu tuh kemarin sempat saya lakukan kan, rilis lagu setahun sekali satu lagu gitu kan, sangat tidak produktif. Iya, 365 hari loh. Iya, masa ngeluarin cuma satu lagu. Jadi kayak wah ini nggak bener nih, kayak harus ada yang dikurangin. Jadi kayak sebenarnya konsisten fokus saya terhadap sesuatu tuh kadang suka berlebihan. Terhadap sesuatu hal yang gitu, sedang kayak, kamu gemari. Iya, kayak misalnya lagi main game gitu. Oh, kamu gamer juga? Aku suka main game. Nah, kadang tuh kalau udah main game itu tuh main game terus akhirnya kan nggak produktif gitu. Itu yang lagi battling sampai sekarang. Jadi kayak konsistensi itu yang paling susah buat saya. Masalah tidur malam itu nggak mengganggu kamu? Enggak sih. Productivity-nya ya maksudnya? Enggak. So for you, karena kan kalau orang-orang tua zaman dulu kan selalu bilangnya gini, makanya bangun pagi. Kalau pagi itu kamu bisa melakukan ini akan lebih fokus dan konsisten. Yang mana aku merasa sih waktu dulu orang tua ngomong gitu mungkin nggak terlalu ini ya. Tapi begitu udah punya keluarga, punya anak, ya mungkin karena mama-mama juga aku ngerasa bahwa iya ya, kalau bangun pagi itu I will have time for me. Gue bisa olahraga dulu, bisa apa sebelum yang lain pada bangun gitu. Kalau buat kamu enggak, you still feel that working at night, jadi manusia nocturnal itu suits you best? Iya, so far. Tapi belakangan ini udah mulai coba diperbaiki dengan ya at least bangun lebih awal, bangun terus olahraga. At least setidaknya kalau nggak produktif dalam karya bisa lebih produktif di tubuh. Iya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan aja supaya bisa hidup lebih lama. Amin. By the way, dia bawa air loh ini kemana-mana nih, mirip aku banget, kemana-mana bawa botol air agar lebih sehat sebenarnya. Jadi supaya minum airnya tuh nggak lupa. Karena kadang-kadang kalau sibuk terhidrasi ya. Iya, karena kadang-kadang kena AC kita juga jadi males minum. Kalau udah bawa botol kan botolnya berat ya, tambah sore mau nggak mau harus kita habisin. Bener nggak sih? Bener. Dan ini lebih ke kesehatan apa eco conscious apa nih? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Karena aku harus minum air putih. Kebetulan karena memang juga suka minum alkohol, jadi harus diimbangi dengan air putih yang banyak. Iya. Terus, agar sehat. Iya, daripada bawa beli botol air mineral kemasan, gitu mendingan ini aja. Karena gemes juga pakai tali. Gitu. Iya, bisa kayak bawa kemana-mana gitu ya, enak ya. Gitu. Kemarin itu aku sempet kepoin juga YouTube-nya kamu. Upload di situ si Midnight Sessions itu, dimana kamu memainkan lagu-lagu Midnight Notion itu secara live. Itu kayaknya nggak tahu ya, aku ngeliatnya kayaknya asik ya, vibes-nya juga. It's like as if kamu manggung gitu, tapi ada di itu di ruang tamu sebenarnya. Ruang tamu kamu? Enggak, ruang tamu, ada rumah yang disewakan memang untuk event gitu. Oke. Tapi konsepnya memang rumah. Oke. Gitu. Jadi pas kemarin santai sih acara, karena yang aku undang isinya teman-teman semua, kayak teman-teman deket gitu. Jadi kayak sedikit rada asal-asalan karena kayak kenal semua gitu. Iya. Jadi emang dibikin se-natural mungkin waktu itu. Sempat mainin berapa lagu ya waktu itu ya? Sorry aku lupa. 6. Oke. Terus teman-teman juga datang happy. Nah, itu ada selain teman-teman datang dari segala macam, itu kan lumayan ini ya produksinya, maksudnya belum kita bicara kamera, belum kita bicara lighting supaya dapat vibe si Midnight itu. Terus orang-orang itu dikasih makan juga apa gimana? Sih, ada. Oh, ada. Ada makanan dan minuman gitu, kayak party biasa. Ya kayak party kan jadinya. Lo kayak it's like you throw a party tapi you undang gitu. at home, terus you undang juga orang-orang YouTube dan yang lain-lain gitu. Was that your first time bikin kayak gitu atau udah sering ternyata kamu bikin? Itu pertama kali sih aku bikin. Kayak tiba-tiba kepikiran, kan ini kan Midnight Notion. Aku tuh selalu ngebayangin bisa bikin house party di rumah, cuman kan nggak mungkin ya kalau bikin sendiri, secara masih punya housemate, belum punya rumah sendiri. Sebenarnya konsep itu aku masukin ke si live session ini, kayak live session tapi dibikin kayak home party gitu. Dan direkam buat YouTube karena kayaknya belum pernah bikin
live session yang di channelku sendiri gitu. Jadi kamu cukup ini dong ya, cukup bukan konsisten, cukup peduli untuk menjaga kamu punya YouTube ya, aku lihat ya. So far kalau iya di Instagram harus. kan seberapa sih kita bisa live main-main kan? Kalau di YouTube kan lebih. Aku mikir harus sih karena promoku tuh cuma bisa di sosmed. Jadi sebisa mungkin aku menggunakan platformku buat promoin lagu selain Instagram, TikTok, YouTube. Jadi kan sekarang ya itu doang. Berarti Akhirnya diseriusin gitu. Iya, berarti tapi klien yang kamu target siapa tuh yang nanti bakal, kalau kita kan when we put out something di sosial media, karena kita mentarget klien juga kan. Kalau aku mungkin klienku di MC ya, orang-orang korporat yang bilingual, yang government juga masuk, wedding juga masuk. Kalau kamu apa? Siapa yang ditarget? Untuk kan kita berharap nanti mereka undang kita kan untuk kita nge-gig, nge-job gitu. Aku tidak mentargetkan karena selama ini kliennya random. Masa? Jadi kadang aku korporat juga ada? Iya. Oh iya? Iya. Jadi kadang ntar diundang ke korporat, kadang di ulang tahun perusahaan gitu pernah? Terus kayak misalnya acara asuransi gitu. Iya, ada tuh. Pernah. Oh, iya. Terus weddingan gitu. Wedding juga? Jadi kayak ada aja gitu, kayak random sih. Kok penasaran, kalau wedding lu dititip harus nyanyiin lagu orang juga nggak? Nggak, biasanya mempelainya tuh memang tahu laguku, terus Iya. diminta bawain Yang lagu itu, yang ini dong. oh yang khusus itu. Mungkin dia ketemu lakinya di situ kali ya. Jadi langsung, oh lagunya kita banget nih yang gitu. Iya biasanya gitu, dan kebanyakan juga after party-nya sih. After party-nya, that's what Jadi I kayak mean. wedding, habis itu ada after party. Iya, Biasanya aku tuh disuruhnya di after Di party. after party sebelum DJ lah ya. Iya. Oh oke, so that's your clientele base ya, biasanya ya. Dan so far itu berjalan dengan baik ya, maksudnya job-job. Mostly juga di bar gitu. Kayak nggak ada, kalau di Indonesia ada saingannya nggak sih? Satu orang loh, India, you're not a band, kamu penyanyi solo yang bawa band ya kan? Kamu bukan band Tessa Sumendra and Friends gitu kan, enggak kan? Siapa di marketmu? Siapa ya Kak? Banyak sih Kak. Biasanya yang kamu tahu. DJ kebanyakan kalau Tapi kan DJ kan live PA gitu kan? iya, makanya jarang. Jarang, yang kayak dia ini jarang gitu. I think you're one in a million. Iya, mungkin nggak tahu, tapi ada kok Kak, kayaknya pasti ada sih. Ada ya? Cuman dia mostly yang ngundang aku sih bar. Bar, oke. Lounge gitu. Lounge, iya, lounge ya, oke. Ketika mereka mau ada special event atau apa. Tapi agak kaget juga sih tadi ternyata korporat juga ya. Karena biasanya korporat tuh kalau mereka menghibur katakanlah their employees gitu kan, biasanya pengen yang band gitu, yang rock banget, yang bisa lompat-lompat gitu pegawainya. Ternyata di korporat juga ada beberapa undangan. Iya, oke. Yang serah terima jabatan bupati yang belum pernah ya berarti. Belum acara partai gitu belum. Boleh Pak. Iya kan, kita mau pilkada. Iya, siapa tahu Bapak butuh after party ya Pak. Iya nggak sih? Bener Kak. Iya. Oke, so you do your promotion through your Instagram, and then kamu kayak ini aja, dia lagi ada di Bali. Ngejarnya susah loh, ke Bali. Ntar aku balik lagi Kak, kemana lo gitu. Ternyata dia sempetnya ngambil job lagi di pulau lain dulu guys. Baru dia balik lagi untuk extend liburannya dan memberikan waktu untuk kami di Sofina Fit Talks. I really appreciate it karena tadi kamu sempat bilang bahwa you don't really, bukan don't like people kan. Don't like people, gue ngerti lah ya maksudnya seperti apa. Jadi terima kasih banget lo udah mau ada di sini. Walaupun lo bilang public speaking gue jelek, kata gue bagus lo. Kalau berdua bisa Kak, kalau udah kayak banyak gitu kayak. Oh gitu. Jangan. Oh. Kenapa sih suaranya bagus? Nggak, bingung aja, kikuk gitu. Lo harus belajar ntar buat pilkada gimana? Job bupati siapa lo. tahu saya nyalek ya. Iya. Bukan, mulai dari kita nyanyi buat mereka dulu dong. Iya kan? Iya. Ya, boleh. Boleh Saya ya. harus belajar. Ya. Jadi amin aja, iyain aja gitu. But really, thank you so much. Sama-sama Kak Sofi, Karena really nice. Yeah, likewise, cause I really think you pushed out of your comfort zone yang kayak, aduh nanya mulu nih ibu ini gitu. Not at all. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah guys. Katakan itu setiap hari. You are loved, Tessa Sumendra. Kita ketemu lagi di episode Sofina Fit Talks yang lain. Bye. Bye. Thank you.
Terima kasih. Thank you so much Thank udah you so diundang much. Kak. Jangan dicopot.